Halo semuanya, perkenalkan saya Robi Handarto. Pada kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup proyek dan RBS pada proyek jalan raya. Seperti yang kita ketahui bersama, proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan yang dihimpun di dalam suatu kesatuan kerja dengan menggunakan berbagai sumber daya konstruksi demi mewujudkan suatu tujuan. Dalam hal ini adalah terciptanya suatu bangunan konstruksi. Proyek konstruksi memiliki berbagai rangkaian kegiatan, dalam hal ini sub-item, yang tersusun dalam item-item kerja. Untuk memudahkan memanajemen suatu proyek konstruksi, kita perlu menyusunnya dalam suatu hierarki susunan. Work Breakdown Structure atau WBS adalah proses identifikasi berbagai item kerja yang terdapat di dalam suatu proyek konstruksi menjadi beberapa item kerja yang terurut secara hierarki, sehingga setiap sub-item kerja terurut dan tidak bertumpang tindih. WBS perlu disusun agar urutan dan tingkatan item kerja dalam suatu proyek dapat diketahui dengan jelas dan risiko yang mungkin terjadi pada tiap sub-item dapat diperkirakan. Risiko pada tiap item kerja proyek dapat diperkirakan dengan melihat WBS dan dapat disusun seperti WBS dengan tingkatan hierarkis yang sama seperti WBS, sehingga setiap risiko dapat tersusun dan langkah mitigasi atau pencegahan tiap risiko dapat dibuat per sub-item kerja. Pengelompokan tersebut disebut sebagai RBS. RBS atau Risk Breakdown Structure adalah pengelompokan sumber risiko proyek yang mengatur dan mendefinisikan total paparan risiko proyek. Setiap tingkat turunan merupakan definisi sumber risiko yang semakin terperinci dalam suatu proyek. RBS berfungsi agar kita dapat mengendalikan suatu risiko yang mungkin dapat terjadi dan meminimalisir risiko negatif sehingga menimbulkan dampak positif terhadap proyek yang kita jalani. Dalam pembahasan kali ini, RBS yang akan dibahas adalah RBS pada proyek jalan raya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai RBS dalam proyek jalan raya, kita perlu mengetahui mengenai ruang lingkup proyek jalan raya. Jalan raya adalah jalur yang berada di atas permukaan tanah yang dapat dilalui oleh tiap orang atau kendaraan dan berfungsi untuk menghubungkan dua daerah sehingga dapat terkoneksi dengan baik. Jalan raya pada masa kini sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memangkas jarak tempuh suatu daerah dan dapat berfungsi sebagai pengendali harga bahan pokok dan lainnya. Juga sebagai sarana transportasi orang yang bekerja tidak di dalam tempat lingkungannya. Ruang lingkup pekerjaan proyek jalan raya dapat dibagi ke dalam beberapa pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan atau pendahuluan, dilanjutkan pekerjaan struktur bawah, dilanjutkan pekerjaan struktur atas, dan dilanjutkan pekerjaan lainnya, pengindahan dan perlengkapan fasilitas jalan. Berikut ini adalah WBS proyek jalan raya. Paparan yang ditampilkan ini masih termasuk WBS yang singkat, tidak termasuk sub-item, dikarenakan apabila termasuk sub-item akan menghabiskan tempat dan waktu. Pada kesempatan kali ini, RBS yang kita bahas hanya berkutat pada masalah teknis, meskipun RBS cakupannya sangat luas, tidak hanya masalah teknis di lapangan, melainkan non-teknis dan lain sebagainya. Dan pada RBS kali ini, kita hanya membahas pada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, dan pekerjaan struktur atas. Berikut adalah paparan singkat mengenai RBS pada proyek jalan raya. Pekerjaan persiapan. Identifikasi risiko yang mungkin dapat terjadi diantaranya lahan yang hendak dibebaskan masih bermasalah atau bersengketa dengan pemilik lahan sebelumnya dikarenakan masalah pembayaran atau masalah hak waris dan masalah lainnya. Begitu juga dengan lokasi. Apabila lokasi tersebut masih berupa semak belukar atau hutan, pada saat melakukan pembersihan, pekerja dapat berisiko terkena luka akibat tumbuhan liar. Juga dikarenakan masih berupa alam liar, terdapat banyak hewan liar seperti ular dan berbagai macam binatang liar lainnya dapat melukai pekerja apabila pekerja tidak teliti dalam pelaksanaan pembersihan tersebut. Selanjutnya, berbagai masalah tersebut dapat kita tanggulangi resikonya apabila kita mempersiapkan berbagai langkah pencegahan. Misalnya, tentang sengketa itu, kita dapat mengurus
pembelian atau pembebasan lahan tersebut secara hukum yang berlaku, dan apabila kita melaksanakannya dengan baik dan patut secara hukum, kemungkinan resiko apabila ada gangguan dari pihak pemilik lahan sebelumnya dapat kita tanggulangi. Juga mengenai kondisi lapangan yang masih berupa semak belukar, sebelum kita melaksanakan pembersihan, pekerja yang akan melakukan pembersihan dapat kita briefing mengenai kondisi lokasi, apa-apa saja yang terdapat di sana, dan kita ingatkan mengenai K3. Kita juga kontrol tentang K3-nya. Serta saat melakukan pembersihan, kita juga menyiapkan peralatan P3K sederhana. Juga, pekerja yang akan melaksanakan pembersihan kita wajibkan menggunakan sarung tangan atau juga menggunakan sepatu boots dan pakaian kalau bisa celana jeans panjang agar tidak tergores oleh duri tumbuhan atau tergigit oleh, meminimalisir resiko tergigit oleh binatang liar, salah satunya ular. Selanjutnya, pekerjaan struktur bawah. Apabila lahan tersebut masih perlu kita uruk atau kita gali dulu untuk meratakan elevasinya sesuai dengan rencana yang kita inginkan, risiko yang mungkin dapat terjadi dapat kita identifikasi. Misalnya, lahan yang tidak dipakai ternyata dilalui oleh jalur kabel listrik, telepon, air, dan sebagainya. Dan saat kita hendak menghamparkan lapisan bawah atau lapisan batu sirtu, pekerja mengalami sesak napas dikarenakan menghirup partikel dari batu sirtu tersebut, dan alat berat untuk memadatkan atau menggiling sehingga lapisan bawah menjadi padat, macet. Sehingga kita melakukan beberapa langkah pencegahan. Adapun langkah pengendalian risiko agar kita dapat meminimalisir dampak yang kemungkinan terjadi di lapangan berkaitan dengan pekerjaan struktur bawah adalah untuk masalah kabel, baik pipa air, kabel listrik atau sebagainya. Saat kita merancang, kita perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya PDAM, Telkom, ataupun PLN, agar kita dapat memastikan bahwa jalur yang kita hendak pilih sebagai jalan raya tidak berlintasan dengan kabel-kabel atau pipa air, dan apabila memang terdapat pipa air di sana atau kabel-kabel lainnya, kita dapat mengurus dan meminta kepada pihak terkait agar dapat memindahkan atau kita dapat mengubah rancangan jalan kita. Juga saat kita melakukan penimbusan pekerjaan sirtu, kita wajibkan pekerja sama seperti sebelumnya menggunakan pakaian keselamatan dengan standar K3. Misalnya sepatu boot, sarung tangan, dan pakaian yang jika tergores tidak dapat mudah koyak, dan kita wajibkan menggunakan masker dan juga kacamata agar dapat melindungi para pekerja dari sesak napas karena menghirup debu atau terkena pantulan dari batu yang dapat melukai mata. Dan juga untuk alat berat yang dapat kita gunakan selama pelaksanaan pekerjaan struktur bawah, harus kita periksa terlebih dahulu, baik mesinnya, baik bahan bakar yang kita gunakan, baik juga biaya yang kita gunakan apabila alat berat tersebut kita sewa. Dan saat kita sewa, kita memastikan agar alat berat yang kita sewa berkualitas sehingga kita tidak perlu mengalami banyak kendala selama di lapangan. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu pekerjaan struktur atas. Risiko yang mungkin dapat terjadi pada hal teknis dalam pekerjaan struktur atas adalah saat pemasangan tulangan tidak dipasang secara presisi sehingga kontur jalan dapat naik turun ataupun jalan tidak tersambung dengan baik, sehingga pada saat pengecoran dan setelah dicor mudah lepas atau tulangan malah tidak dilapisi oleh selimut beton. Juga mutu beton yang kita gunakan salah, dan bisa saja beton ready mix yang kita pesan datang terlambat dikarenakan macet atau sebagainya. Dan terakhir, saat kita menggunakan aspal, apabila jalan tersebut tidak dilapisi aspal, pekerja dapat terkena percikan aspal. Oleh karena berbagai risiko tersebut, kita perlu merencanakan beberapa mitigasi atau pencegahan untuk meminimalisir risiko tersebut. Adapun beberapa pengendalian risiko tersebut adalah untuk mencegah tulangan saat terpasang, kita wajibkan para pengawas lapangan juga pekerja
untuk membaca gambar rencana yang sudah dibuat agar tidak terjadi kesalahan pemasangan tulangan. Dan untuk masalah beton ready mix yang digunakan, baik masalah mutu ataupun masalah keterlambatan, kita perlu berkoordinasi dengan owner atau pemilik ataupun produsen dari beton ready mix tersebut agar kita dapat menentukan mutu yang kita pesan sesuai saat diantarkan, dan juga berkoordinasi kepada mereka saat kita memesan untuk diantar pada hari sekian agar tidak terjadi keterlambatan. Dan apabila terjadi keterlambatan, untuk mencegahnya, mereka perlu memberitahu kita ada masalah apa agar kita dapat menunda pekerjaan tersebut, ataupun membuat MOU agar mereka tidak dapat mengantar tersebut terlambat, dan apabila terlambat mereka dapat disanksi oleh kita. Dan terakhir, saat akan menghamparkan aspal, pekerja perlu menggunakan peralatan keamanan seperti yang sebelumnya. Dan juga saat menuangkan aspal panas, pekerja perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru. Walaupun pekerjaan harus cepat, tapi tidak terburu-buru agar tidak melukai diri sendiri dan merugikan proyek tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup proyek dan RBS pada proyek jalan raya. Untuk lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan, dan apabila hendak memberikan kritik dan saran membangun, silakan saja. Demikian apa saya paparkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.